Shalom, selamat pagi Bapak, Ibu, dan Saudara dalam Kristus Yesus. Sebelum memulai kegiatan kita hari ini, mari kita mendengarkan firman Tuhan. Kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan bagi kita hari ini, Jumat tanggal 21 November 2025, tertulis dalam kitab Matius 20 ayat 28. Dalam bahasa Batak Toba dikatakan, songon anak nijol maipe, dada asa diului halak ibana, ubain naro. Ibana balik pangului, jala mangalehon hosana bain tubus ni torop jolma. Dalam bahasa Indonesia dikatakan, sama seperti anak manusia, datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani, dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, banyak orang yang lebih suka dilayani daripada melayani. Dilayani lebih menyenangkan daripada melayani. Apalagi sudah terbiasa dilayani. Dalam masyarakat saat ini, tumbuh generasi yang disebut generasi servis, yakni generasi yang serba dilayani. Kejatuhan manusia ke dalam dosa membuat manusia haus akan kekuasaan. Ayat sebelumnya menceritakan permintaan ibu Yakobus dan Yohanes supaya menempatkan mereka di sebelah Yesus. Karena dalam pikiran mereka, Yesus akan segera memerintah di kota Yerusalem. Para murid-murid yang lain marah mendengar hal itu, karena mereka juga mungkin menginginkan posisi itu. Yesus mau menegaskan bahwa kerajaan surga berbeda dengan kerajaan atau pemerintahan dunia ini. Menurut hukum dunia, siapa yang berkuasa, dialah yang dilayani. Akan tetapi dalam kerajaan surga, siapa yang mau melayani, justru dialah yang terbesar. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, seorang pemimpin dipanggil untuk melayani mereka yang dipimpinnya. Para pemimpin harus rela menjadi hamba. Siapa yang ingin menjadi pemimpin, dia harus rela berkorban melayani. Semua pengikut Kristus dipanggil untuk melayani. Demikian juga dengan kita. Melayani bukan hanya di mimbar dan di gereja, tetapi juga segala bentuk dedikasi dan sumbangan positif bagi keluarga, pekerjaan, masyarakat, dan dunia ini. Melayani adalah representasi cinta yang murni. Pelayanan Yesus tidak bertujuan untuk mendapatkan pujian, tetapi untuk keselamatan. Pelayanan adalah identitas kita sebagai orang percaya, bukan hanya tugas tambahan. Jangan menolak panggilan untuk melayani dengan talenta yang ada pada kita. Marilah kita hidup bukan sebagai orang yang menuntut untuk dilayani, tetapi dipanggil untuk pelayanan yang rela berkorban. Selamat melayani dengan setia dimanapun kita berada. Amin, kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Pengasih, tolonglah kami yang lemah ini. Kami terlalu egois untuk melayani orang lain,
apalagi mau menderita bagi mereka. Berikanlah kami hati yang tulus dan rendah hati. Jauhkanlah dari kami roh keangkuhan, keinginan untuk dihormati, dan kecenderungan untuk menuntut. Biarlah kami melihat pelayanan sebagai kehormatan, bukan beban. Ajarlah kami untuk terus dilatih, supaya sanggup meneladani Kristus. Ampuni kami atas segala dosa dan kesalahan kami, supaya kami semakin layak untuk melayani Engkau dimanapun kami berada. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom.